Indonesia Corruption Watch, ICW, mengusulkan kepada puluhan koruptor yang baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat segera menjadwalkan kunjungan ke Istana Negara dan DPR RI. Kurnia menyinggung peran Presiden Jokowi dan DPR RI terhadap bebasnya puluhan terpidana korupsi. Menurutnya, tanpa peran besar Presiden Jokowi dan DPR melalui perubahan UU Pemasyarakatan, besar kemungkinan mayoritas gerombolan pelaku korupsi itu tidak akan mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ditjenpas Kemenkumham, mengeklaim pembebasan bersyarat terhadap 23 narapidana korupsi sudah sesuai aturan. Setidaknya, pembebasan bersyarat terhadap korupsi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU Pemasyarakatan. Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Apriyanti mengatakan, terdapat sejumlah perubahan dalam UU Pemasyarakatan, di antaranya, pemenuhan hak bagi narapidana dan tahanan yang meliputi pemenuhan hak dasar atau hak tidak bersyarat dan hak yang bersyarat. Pemenuhan hak bersyarat diatur di dalam Pasal 10 Ayat 1 UU Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan hak berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, Pasal 10 Ayat 2 UU Pemasyarakatan menyatakan, persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Sejauh ini, terdapat 23 narapidana kasus korupsi yang mendapat program pembebasan bersyarat dari Ditjenpas Kemenkumham. Ditjenpas Kemenkumham menyebut para narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat sudah memenuhi persyaratan. Selain memenuhi persyaratan tertentu, kata Rika, para narapidana juga harus sudah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana untuk mendapatkan hak remisi ataupun pembebasan bersyarat. Rika menyatakan, sepanjang 2022 sampai bulan September Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan 58.054 SKP BC-BCMB narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia. Pada September tahun 2022, kata Rika, terdapat sebanyak 1.368 orang narapidana semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia yang mendapat pembebasan bersyarat. Dari jumlah itu, sebanyak 23 koruptor mendapat pembebasan bersyarat. Rika membeberkan 23 korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat, yakni mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, mantan Dirut Jasa Marga Desi Eryani, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan Mirawati Binti. Keempat narapidana perempuan itu bebas dari lapas kelas IIA Tangerang. Selain itu, mantan Hakim MK Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, dan adik Ratu Atut, Tubagus Hairi Wardana atau Wawan. Mereka bebas dari lapas Sukamiskin.